Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 30 Mei 2021. Renungan ini saya beri judul Tanda Salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, minggu yang lalu kita sudah memasuki tahun liturgi masa biasa. Artinya, apa saja yang kita perbuat sebelumnya akan kita coba wujud nyatakan dalam kehidupan kita yang biasa sehari-hari. Mesti wae ora mung kaya biasane, tetapi semoga lebih mantap, lebih beriman, lebih berpengharapan, dan lebih berkasih. Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan besok minggu depan, tanggal 6 Juni kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada hari Jumatnya 11 Juni kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Wah, penuh dengan hari raya ya. Namun apakah hanya sekedar hari raya? Nah, mari kita berfokus pada hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Jauh sebelum Yesus menderita dan wafat, Yesus berkali-kali menubuatkannya dan memberikan berbagai nasihat kepada para murid untuk menguatkan hati mereka. Sebelum Yesus menderita pun, para murid sudah mulai mencicipi bagaimana rasanya melaksanakan perintah Tuhan untuk mewartakan sabda. Sukses dan gagal silih berganti mereka alami, yang seperti dialami Yesus sendiri, yang kadang diterima dan kadang ditolak, silih berganti. Susah bungah dihadapi dan dinikmati. Namun Tuhan tetap meneguhkan hati mereka agar jangan sampai sombong bila sukses dan menjadi kecil hati bila gagal. Begitulah saudara-saudariku terkasih, irama hidup kita manusia yang masih di dunia ini. Meskipun demikian, ketika Yesus menderita dan wafat, para murid sempat tercerai-berai, ora cetha juntrunge mbuh nang endi. Namun sesudah Yesus bangkit, satu demi satu mereka berkumpul kembali, meskipun tidak sekali jadi. Berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, entah saat mereka sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari, entah saat mereka sedang berkumpul dan berdoa. Dan itu terjadi beberapa kali. Khusus pada penghujung Injil Yohanes, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menyampaikan sabda pengutusan dan menghembusi mereka sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20:22. Roh Kudus diberikan Bapa melalui Kristus. Juga di penghujung Injil Matius, ketika Yesus dan para murid di Galilea, Yesus mengutus mereka pergi ke semua bangsa serta menyuruh mereka membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Juga di akhir Injil Lukas, Yesus mengatakan, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Di sana sudah terontong-terontong tampak jati diri Tritunggal Maha Kudus yang oleh Yesus dikatakan sebagai
kekuasaan dari tempat tinggi. Sesudah mengatakan ini semua, Markus dan Lukas melaporkan bahwa Yesus terangkat ke surga. Inilah yang kita rayakan pada hari raya kenaikan Tuhan. Sebelum dan saat Yesus terangkat ke surga, oleh Matius dan Lukas dilaporkan bahwa para murid menyembah Yesus. Itu berarti mereka mengakui kealahan Yesus. Nah, pada hari raya Pentakosta itulah apa yang dikatakan Yesus sebagai janji Bapa betul-betul terlaksana, yaitu kedatangan Roh Kudus Sang Penghibur. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita manusia diawali dengan kelahiran, dan setelah lahir kita menjalani hidup di ini dalam suka dan duka sebagai suatu perziarahan menuju kehidupan sejati. Hidup kita tidak berakhir pada kematian. Kematian adalah sebuah terminal hidup di mana kita berhenti sejenak dan kemudian berangkat ke kehidupan abadi yang tiada batasnya. Saudara-saudariku terkasih, kita sekarang memang masih di dunia dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu berarti obah dan ngobahake. Ingat lagu mainan kanak-kanak, Pak Jentit lolobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Nah, ini lagu kanak-kanak dulu. Hidup harus obah, bergerak dan ngobahake, menggerakkan, artinya bersama dengan orang lain. Kita harus berbuat sesuatu sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, karena kita memang seorang pribadi. Tanggung jawab terhadap sesama karena kita memang hidup bersama orang lain dan ciptaan lain. Lalu tanggung jawab terhadap Tuhan karena Dialah yang memberi kehidupan yang nantinya hidup kita harus kita serahkan kepadanya dengan harapan semoga menjadi persembahan yang suci, tanpa cacat dan tanpa celah. Nah, saudara sekalian, siapa yang membuat kita mampu seperti itu, saudara-saudaraku terkasih? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, yang membuat kita mampu seperti itu ya Allah sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus. Perkaranya adalah apakah kita membiarkan diri dibimbing oleh Allah Roh Kudus menuju kebenaran sejati dan kebahagiaan tanpa henti, atau membiarkan diri dibimbing roh ilah-ilah yang lain yang menggiring kita kepada kesesatan dan kehancuran yang sering tidak kita sadari. Dan jujur saya katakan bahwa mengikuti Roh Kudus jauh lebih sulit daripada mengikuti roh jahat. Benar tidak saudara sekalian? Ya, ini saya mengatakan demikian, memang sangat sulit. Lebih sulit mengikuti Roh Kudus dalam arti berbuat yang baik, lebih mudah memang berbuat yang jahat. Namun berbuat yang baik hati kita tentrem, berbuat jahat hati kita tidak tentrem. Maka kita mesti terus mewaspadai mana yang baik dan benar, mana yang buruk dan sesat. Nah, untuk mewaspadainya kita tidak sendirian, karena kita selalu disertai Yesus yang pernah bersabda, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Kata-kata Yesus itu harus kita hidupi dengan antara lain membuat tanda salib. Sederhana kan? Menghidupi kata-kata Yesus tadi antara lain membuat tanda salib. Berapa kali kita membuat tanda salib setiap hari? Banyak sekali. Bahwa yang kita perbuat itu kita atasnamakan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tentu saja harus baik dan benar. Jadi tanda salib yang menyebut nama Tritunggal Maha Kudus itu memang bukan main-main. Karena Tritunggal Maha Kudus adalah inti iman Kristiani, iman kita.
inti iman Kristiani kita. Atau Tritunggal Maha Kudus adalah inti iman Kristiani kita. Tritunggal itu begitu dekat dengan kita. Berkali-kali dalam satu hari kita membuat tanda salib. Pada awal dan akhir doa-doa selalu kita sebut Tritunggal itu. Dengan demikian, iman akan Tritunggal itu bukan berdasarkan teori atau sekedar ajaran dan teologi gereja yang muluk-muluk, tetapi berdasarkan pengalaman iman kita yang konkret dan sehari-hari. Dalam Perjanjian Lama, Allah disebut Yahweh, itu Allah Israel. Musa mengajak umat Israel menyadari bahwa Tuhan sangatlah dekat dengan hidup mereka dan penuh kasih sayang. Kasih Allah mewujud dalam berbagai tindakannya. Tuhan Allah mengambil mereka sebagai bangsa terpilih dan melakukan aneka tanda dan mukjizat, membebaskan mereka dari Mesir, memberi makan dan minum di padang pasir yang gersang, dan lain-lain sebagainya. Kehidupan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal berarti berpijak pada Allah saja, tidak percaya pada kekuatan sendiri dalam hal apapun, serta dijiwai oleh Roh Allah, yaitu yang diberikan Bapa dalam Kristus, dan bukan Allah lain yang kadang-kadang sering kita anggap cepat menyelesaikan masalah, namun ternyata malahan membuat masalah baru yang biasanya jauh lebih parah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bacaan kedua hari ini juga menunjukkan bahwa iman akan Tritunggal itu adalah keseharian kita. Karena curahan Roh Kudus kita sanggup menyebut Allah Bapa dan kita menjadi anak-anaknya. Berkat Yesus Kristus menjadi ahli waris seperti Kristus, artinya kita boleh berpartisipasi dalam hidup ilahi dan kemuliaan Allah yang telah nampak melalui Kristus itu pula. Allah Bapa menantikan kita, ingin melihat bahwa kita anak-anaknya mewarisi kehidupannya dengan menyerahkan diri dalam ketaatan total yang telah diteladankan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hal ini dalam doa syukur agung, di dalam doa persembahan didoakan oleh imam dengan lembut dan tidak didengar umat saat mencampurkan anggur dengan sedikit air atau memasukkan sedikit air ke dalam anggur. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Saudara-saudariku terkasih, hidup sebagai anak-anak Allah adalah cara yang paling tepat untuk menghidupi iman akan Tritunggal dalam hidup kita. Dalam Injil, Yesus menyuruh membaptis orang dengan seruan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan baptis kita dimasukkan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan selanjutnya kita menjadi anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah adalah hidup dalam kebebasan rohani dan sukacita. Jadi menjadi anak-anak Allah harus membuat kita bergembira. Karena kemurahan hati Allah lah kita yang dulu hamba diangkat menjadi anaknya. Dan Kristus Allah yang menjadi manusia menganggap kita saudara-saudari atau bahkan sahabatnya. Sebagai anak dan sahabat, Tuhan Allah ingin selalu dekat dengan kita. Maka kita pun diajak selalu dekat dengan Gusti Allah, sumbering berkah. Seperti apapun keadaan kita, Allah Tritunggal yang penuh kasih akan selalu menyelenggarakan hidup kita. Nah, saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon agar perayaan Tritunggal menjadi kesempatan bagi kita untuk menghayati hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kegiatan
kita baik dalam gereja maupun masyarakat dengan merdeka dan sukacita, penuh tanggung jawab, bukan sebagai beban, kewajiban dan keterpaksaan. Karena memang begitulah seharusnya kita yang setiap hari berkali-kali menyebut Allah Tritunggal dengan membuat tanda salib. Maka mengakhiri renungan ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudaraku terkasih menyanyikan lagu judulnya Karya Tritunggal dari Mada Bhakti 484. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasihnya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurna namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih. Terima kasih, berkah dalam. Bayat 30 Mei 2021, Romo Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin. Berbahagialah bangsa